Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Umaroh. Kali ini kita akan membahas tentang stop bullying di dalam sekolah. Nah, langsung saja, apa sih itu yang dimaksud bullying? Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying ya. Dan selanjutnya ada konsekuensi bullying. Konsekuensi bullying itu yang pertama, anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Yang kedua, anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap bermusuhan dibandingkan dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya. Dan yang ketiga, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya. Nah, selanjutnya ada dampak bullying. Yang pertama, bagi si pelaku itu dia tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Sedangkan bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Dan bagi saksi, itu dia takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Bentuk bullying ada dua. Yang pertama bentuk fisik dan yang kedua bentuk verbal. Terus bisa juga dia itu bersifat psikologis. Selanjutnya ada dampak korban. Yang pertama, dia itu bisa merasa menderita ya akibat si buliannya dari kawan-kawannya. Yang kedua, dia bisa mogok atau malas datang ke sekolah. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dan konsep diri. Yang keempat, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Yang kelima, kehilangan konsentrasi belajar. Yang keenam, menunjukkan gejala stres. Dan selanjutnya bisa membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian. Selanjutnya ada karakteristik pelaku bullying. Yang pertama, agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua. Yang kedua, secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan, dan berusaha untuk menguasai orang lain. Yang ketiga, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Yang keempat, memiliki masalah dalam mentaati peraturan. Yang kelima, hanya peduli dengan keinginannya sendiri. Yang terakhir, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain.
Selanjutnya, mengapa bullying bisa terjadi? Yang pertama, adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Dan yang kedua, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif, bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Misalnya, geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya, ada penyebab anak melakukan bullying. Yang pertama, mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Yang kedua, adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali. Yang ketiga, ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan. Yang keempat, kebutuhan akan kasih sayang spiritual dan perkembangan yang tidak terpenuhi. Yang kelima, tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik korban bullying. Yang pertama, secara fisik kurus atau terlalu gemuk. Yang kedua, pendiam. Yang ketiga, memiliki kelainan fisik. Yang keempat, memiliki budaya atau agama yang berbeda. Selanjutnya, memiliki perbedaan selera. Yang keenam, salah atau tidak mengikuti tren. Yang ketujuh, lemah dalam konsep diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Yang kedelapan, provokatif, sering memancing amarah. Selanjutnya ada ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying. Yang pertama, menjadi lebih mudah dan sering menangis. Dan yang kedua, menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan. Yang ketiga, menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan. Yang keempat, menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam. Yang kelima, menjadi merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang lain atau orang tuanya. Nah, itu tadi pengertian dari bullying dan dampak dari bullying. Nah, Ibu harapkan di sini kalau kalian terbiasa membuli kawan kalian, mulai dari sekarang stop, jangan membuli kawan lagi. Cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.